Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapti Wulansari Hudaya, mahasiswa S1 Administrasi Bisnis Telkom University. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis tata kelola perusahaan sebagai tugas mata kuliah tata kelola perusahaan. Perusahaan yang akan saya bahas kali ini adalah PT Martina Berto Tbk. PT Martina Berto Tbk adalah perusahaan manufaktur yang berbasis di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam produksi, pemasaran, dan perdagangan produk herbal atau jamu dan kosmetik tradisional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 oleh Dr. Martha Tilar, Pranata Bernard, dan Teresa Harsini Setiadi. Visi dari perusahaan yaitu menjadi perusahaan perawatan kecantikan dan spa yang terkemuka di dunia dengan produk yang bernuansa ketimuran dan alami melalui pemanfaatan teknologi modern, penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Misi dari perusahaan yaitu mengembangkan pasar kosmetika dan jamu internasional dengan fokus jangka menengah di kawasan Asia Pasifik dengan produk dan merek pilihan dan fokus jangka panjang di pasar global. Berbicara mengenai tata kelola perusahaan, tidak ada tata kelola perusahaan yang dapat berjalan secara lancar tanpa adanya struktur organisasi. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Martina Berto Tbk. Berikutnya kita akan membahas tentang strategi bisnis perusahaan. Perusahaan memfokuskan strategi bisnisnya pada kualitas produk dengan penekanan pada bahan alami berkualitas tinggi, didukung oleh inovasi berkelanjutan dalam pengembangan produk kecantikan. Melalui merek-merek seperti Martha Tilar dan Sari Ayu, perusahaan berupaya mencakup berbagai segmen konsumen dan meningkatkan visibilitas merek melalui strategi pemasaran digital. Komitmen pada keberlanjutan terlihat dalam integrasi praktik ramah lingkungan. Sementara ekspansi internasional, keterlibatan pemangku kepentingan, investasi dalam pengembangan karyawan, dan kemitraan strategis juga menjadi bagian integral dari strategi bisnisnya. Dengan manajemen risiko yang cermat dan kebijakan keuangan yang baik, PT Martina Berto Tbk bertujuan untuk mempertahankan kepemimpinannya di industri kecantikan dan tetap responsif terhadap perubahan pasar. Karena presentasi ini membahas tentang tata kelola perusahaan, kita juga harus tahu pentingnya tata kelola bagi perusahaan tersebut. PT Martina Berto Tbk sebagai perusahaan publik menekankan tata kelola perusahaan yang baik dengan penerapan sistem dan teknologi informasi dalam operasionalnya. Laporan tahunan memberikan gambaran praktik tata kelola dan kinerja keuangan. Dedikasi perusahaan terlihat dalam inisiatif strategis seperti relokasi aset. Mereka berkomitmen memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dengan transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan adil. Pentingnya tata kelola perusahaan ini mencerminkan fokus pada operasi bisnis berkelanjutan dan etis, yang diharapkan mendukung kesuksesan jangka panjang dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Berikutnya yang akan dibahas yaitu perbandingan antara konsep atau teori tata kelola dengan pelaksanaannya di perusahaan. Untuk bagian ini, saya sudah merangkum dari makalah analisis tata kelola perusahaan yang sudah saya buat menjadi poin-poin penting. Sebagai berikut. 1. PT Martina Berto Tbk menekankan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. 2. Komitmen terhadap tata kelola terlihat melalui upaya implementasi sistem dan teknologi informasi. Meskipun ada kekurangan terutama terkait keamanan dengan insiden dan serangan terhadap server. Ketiga, laporan tahunan 2022 mencakup praktik tata kelola seperti kode etik, whistleblowing system, dan penunjukan komisaris independen. Yang keempat, perusahaan memiliki dewan direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional dan kepatuhan terhadap peraturan. Kelima,
Dalam upaya menjaga transparansi, perusahaan mengungkapkan laporan keuangan dan informasi lain kepada publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keenam, namun terdapat kekurangan yang diidentifikasi dalam penerapan prinsip tata kelola, khususnya dalam aspek keamanan teknologi informasi. Yang ketujuh, kesimpulannya meskipun perusahaan sangat menekankan prinsip tata kelola yang baik, terdapat kekurangan terutama terkait keamanan teknologi informasi, menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam implementasi prinsip tata kelola perusahaan. Berikutnya yang akan dibahas adalah pelaksanaan prinsip tarif dalam perusahaan. Yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan menjaga transparansi dalam melakukan komunikasi dengan publik, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Transparansi tersebut ditunjukkan melalui pengumuman dan pembuatan laporan keuangan dan lainnya yang memenuhi standar internasional. Yang kedua adalah accountability. Perusahaan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Manajemen dan pejabat lainnya dalam perusahaan menjaga tanggung jawab dan memiliki responsi terhadap keputusan yang diambil. Yang ketiga, responsibility. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan dan lingkungan. Perusahaan mengambil kebijakan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi resiko. Yang keempat adalah independence. Perusahaan memiliki kemandirian dalam memilih dan mengawasi pejabat lainnya di dalam perusahaan. Pemilihan dan pengawasan dilakukan oleh badan pengawas yang terpisah dan independen. Yang kelima, fairness. Perusahaan menjaga kesetaraan dan kewajaran dalam pelaksanaan keputusan dan pengambilan kebijakan. Perusahaan memastikan bahwa setiap pihak yang berhubungan dengan perusahaan mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada kelebihan atau kekurangan. Bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah pengukuran dan dampak tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Untuk bagian ini juga sudah saya rangkum dari makalah analisis tata kelola perusahaan yang sudah saya buat. PT Martina Berto Tbk menggunakan sejumlah indikator kunci untuk mengukur dan mengevaluasi dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerjanya. Indikator keuangan seperti profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan return of equity digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Dari segi operasional, evaluasi melibatkan efisiensi operasional dan produktivitas karyawan sebagai ukuran efektivitas manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks pemegang saham dan keterbukaan, pemenuhan kewajiban terhadap pemangku kepentingan dan tingkat keterbukaan menjadi fokus utama. Manajemen risiko, kepatuhan hukum, dan pengelolaan risiko juga diukur untuk menilai kemampuan perusahaan melindungi diri dari ancaman dan ketidakpastian. Aspek keselamatan, keberlanjutan, dan praktik bisnis berkelanjutan diukur untuk menilai dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Reputasi perusahaan dinilai sebagai indeks reputasi dan kepuasan pelanggan sebagai indikator keberhasilan strategi bisnis. Informasi terkait pengukuran dan dampak ini biasanya dapat ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan dan komunikasi resmi kepada pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah kesimpulan. PT Martina Berto Tbk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa poin penting mencakup konsistensi dalam penerapan tata kelola perusahaan, perubahan susunan pengurus yang terkait dengan good corporate governance, komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, pembentukan Departemen Corporate IT untuk mengelola keamanan teknologi informasi, dan adopsi struktur tata kelola perusahaan yang terdokumentasi dalam laporan tahunan. Keseluruhan, PT Martina Berto Tbk menunjukkan dedikasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam berbagai aspek operasionalnya. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf.
Thank you for watching my video.